Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nova Indikiritan dengan NIM 22011400966 semester 3 kelas D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dengan judul pendekatan dalam pengajaran IPS di SD. Pendekatan pembelajaran adalah cara kita untuk melihat proses pembelajaran dan juga memengaruhi metode pembelajaran. Sedangkan pembelajaran IPS adalah upaya untuk mengejarkan ilmu sosial, humaniora, dan juga masalah sosial kepada peserta didik. Nah, prinsip-prinsipnya itu mencakup pembelajaran yang bermakna, yang integratif, berbasis nilai, menantang, dan juga aktif. Adapun beberapa pendekatan dalam pembelajaran IPS yaitu yang pertama pendekatan lingkungan. Nah, pendekatan lingkungan ini menggunakan lingkungan sekitar peserta didik sebagai sumber pembelajaran seperti keluarga atau lingkungan sosial. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu pendekatan konsep. Dalam pendekatan konsep mendorong pemahaman tentang konsep-konsep penting dalam mata pelajaran IPS. Jadi bukan sekadar hafalan semata saja. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan inquiry. Nah, dalam pendekatan inquiry, peserta didik diajak untuk mencari dan juga menemukan informasi sendiri yang seringkali dimulai dari pertanyaan atau masalah. Kemudian pendekatan yang keempat yaitu pendekatan keterampilan proses. Dalam pendekatan keterampilan proses ini lebih menekankan kepada pengembangan keterampilan tertentu yang relevan dengan mata pelajaran IPS seperti analisis data. Kemudian pendekatan yang kelima yaitu pendekatan pemecahan masalah. Jadi dalam pendekatan ini membawa masalah-masalah dunia nyata ke dalam pembelajaran dan juga mengajak peserta didik untuk mencari solusi dari masalah yang ada. Kemudian pendekatan yang keenam yaitu pendekatan deduktif-induktif. Jadi dalam pendekatan deduktif-induktif ini mulai dari konsep-konsep umum atau fakta-fakta spesifik untuk memahami materi. Kemudian pendekatan yang ketujuh yaitu pendekatan nilai, yaitu mempromosikan sikap, nilai-nilai, dan etika sosial melalui pembelajaran IPS. Kemudian pendekatan yang kedelapan, pendekatan komunikatif. Jadi pendekatan komunikatif ini lebih fokus kepada efektivitas komunikasi antara guru dan juga peserta didik menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta didik. Kemudian pendekatan yang kesembilan yaitu pendekatan kesejarahan. Jadi dalam pendekatan kesejarahan lebih memanfaatkan kepada peristiwa sejarah sebagai contoh bagi peserta didik untuk mengambil pelajaran dari masa lalu. Kemudian pendekatan yang ke-10, pendekatan tematik. Dalam pendekatan tematik ini lebih mengintegrasikan materi dari berbagai mata pelajaran ke dalam tema yang lebih besar. Kemudian dalam pendekatan yang ke-11 yaitu pendekatan CTL atau Contextual Teacher and Learning. Nah, dalam pendekatan CTL ini mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata dan menginspirasi peserta didik untuk dapat menerapkan pengetahuan dalam situasi dunia nyata. Kemudian pendekatan yang ke-12 yaitu pendekatan berbasis proyek. Nah, dalam pendekatan berbasis proyek ini mengharuskan peserta didik untuk dapat memecahkan sebuah masalah melalui proyek kolaboratif. Kemudian pendekatan yang ke-13 yaitu pendekatan quantum teaching. Nah, dalam pendekatan quantum teaching ini membangun suasana belajar yang menarik, menantang, dan juga berpusat kepada peserta didik. Lalu pendekatan yang terakhir, pendekatan kooperatif, yaitu peserta didik bekerja dalam kelompok kecil dengan tujuan bekerja sama dan juga belajar bersama. Nah, semua pendekatan ini memiliki tujuan yang berbeda dalam pembelajaran IPS dan dalam mereka ini dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan juga karakteristik peserta didik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.